Ya. Dan tadi ketika akhirnya malah membuat keonar dan kerusakan, silakan. Tidak ada penjajahan demi Allah beneran. Yang malah jujur kalau mau tahu, kapan tadi saya bilang 7 abad Andalus itu Islam berada di Andalus, itu berakhirnya seingat saya di 1492, lebih tepatnya berakhirnya di 1497. Seperti apa keadaan di sana waktu itu? Ya, mereka sudah nyampe di tingkatan punten ya, orang Islam dilarang mandi saat itu, coba. Mandi aja nggak boleh. Karena mereka tahu orang Islam untuk sholat perlu toharoh, jadi dilarang pakai air mandi. Dan punten ya, ketahuan nyimpen mushaf, diseret hidup-hidup pakai kuda sampai mati, lalu jenazahnya digantung di tengah lapangan. Ya, 1497 itu kejadiannya. Sampai akhirnya selesai Islam di situ. Ya. Dan ini memang kapan ketika dimulai? Ketika akhirnya orang dalamnya sendiri sudah mulai saling berkonflik dan ada yang mau mulai berkhianat dan satu sama lain. Selagi enggak, masih sama-sama pengen ke Allah, bismillah. Solid yuk. Karena ayo, ini kita bicara Palestina, bismillah ya, kita nyatu dulu aja. Ya, jangan berantem, jangan bertengkar, yang solid, saudara lo kita semua. Enak tahu kenal sama orang soleh. Ini saya ngaji kayak gini dari tadi bahas segala hal, kok berani-beraninya, kalau salah ngomong gimana? Ya nggak apa-apa, ini orang soleh semua, pasti saya dikoreksi. Saya kan ngaji bukan pengen bikin kalian kagum. Lagi bicara kebenaran. Kalau kebenaran yang saya sampaikan salah, dikoreksi pasti. Orang pintar semua ini. Enak bukan? Jangankan salah bicara lah, ketemu orang soleh, bawa dosa, dirangkul tuh. Yuk sini, saya juga punya dosa. Ayo yuk sama-sama jadi baik. Nah, kalau ada yang di sini, Allah gaya. Sekarang dia lagi pengajian tuh, biasa juga joget TikTok dan lain-lainnya. Sekarang ngaji, dasar soalim, jawab. Ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Bisa nggak jadi alim? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong namanya ge hamba, nurut weh. Yang saya tahu kalau Allah emang udah benci sama saya udah dimatiin pas lagi maksiat. Kenapa yang bicara ini masih hidup setelah maksiat berapa kali? Ya Allah masih nungguin tobat, tinggal kita mau nggak ngegunain sisa waktunya untuk tambah taat. Sok soleha lu ngaji, enggak. Bukan tanda soleha orang ngaji, tanda pengen jadi soleha, baru juga pengen. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya udah hamba mah nurut aja. Ya. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang, betul? Nah, aja ya. Saya sampai jam berapa ini? Nah, ini kalian datang pengen ngaji atau konser sebetulnya, jujur? Hah? Insya Allah ya. Oke ya sudah ya, porsi saya cuma segitu. Biar nggak menzolimi waktu yang lain juga. Maka mudah-mudahan yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Tolong dinasihati dan dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan. Jikalaupun ada kebaikannya semuanya dari Allah. Dan mari kita bersyukur kepadanya. Selanjutnya dikembalikan dulu kepada Ustazah MC kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak. Dulu ke sini karena kita bakalan membuka sesi tanya jawab. Oh, ada tanya jawab ya, silakan. Iya, jadi Ustaz mohon ditetap ke sebelumnya. Baik, Sasmita buka untuk 2 penanya, 1 perempuan, 1 laki-laki biar adil. Baik, nih tadi yang pertama udah mulai angkat tangan. Tafadhol Ustaz. Mau pakai yang ini? Atau WA aja WA? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada Sasa, Wanudin sebelumnya. Jadi saya tertarik dengan pembahasan Ustaz mengenai ikhtilaf. Iya, perbedaan pendapat ya. Jadi di sini saya mohon penjelasannya Ustaz. Jadi tentang kebanyakan orang ataupun aksarnas di
khususnya di Indonesia ataupun di Sunda. Jadi kebanyakan pebisnis Muslim Ya. ataupun yang dia itu melakukan usaha notabene-nya Muslim, tapi usahanya dia itu menyeleweng dari kaidah syariat Islam, ya. Makanya mungkin dia Muslim, tapi dia menjual khamar ataupun dia main kasino, bisnis kasino atau apa segala macam. Iya. Mohon izin Ustaz, jadi saya di sini minta pendapat dari Ustaz. Iya. Tentang itu. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Langsung takut lupa ya, karena kalau udah umur segini tuh, aduh, masya Allah. Jadi kalau udah tua tuh cirinya ada 3, Bu. 1, mudah lupa. Ciri kedua sama ketiga, saya lupa, maaf ya. Berarti saya udah tua. Masya Allah. Ya. Nah tadi ya, salah satu faktornya yang saya perhatikan adalah memang inilah pentingnya urutan belajar ya. Dimana Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, pernah ditanya bagaimana cara Nabi itu mengajari kalian. Salah satu jawaban yang beliau sebutkan adalah kami diajarkan iman sebelum Al-Quran, bahkan sebelum Al-Quran, iman. Kenapa? Dengan iman ketemu Al-Quran tambah matang, tambah kuat. Di hadis riwayat Imam Bukhari, Aisyah bahkan pernah menyebutkan, kalau ayat yang pertama turun langsung dilarang khamar, orang akan berkata, kami tidak akan ninggalin khamar selama-lamanya. Tapi kita tahu turunnya khamar itu belakangan. Bahkan awalnya nggak langsung diharamkan. Cuman disebut lebih banyak kekurangan, keburukannya daripada kebaikannya. Lalu naik tingkatannya, jangan sholat sambil mabuk. Ya, di An-Nisa wa antum sukaro al-ayah dan selanjutnya ya. Lalu baru sampai nanti ada tingkatan larangan yang terakhir yang benar-benar diharamkan. Ya. Kalau ayat yang pertama turun langsung Al-Isra 32 wala taqrabuz zina, mereka akan berkata kami tidak akan meninggalkan zina sama sekali. Ya, tadi baru banget pas baru baca-baca sambil di mobil lihat Sahih Bukhari lagi. Baru nemu lagi hadis itu. Ya. Sehingga yuk ini urutan itu penting. Sehingga kalau misalkan kita bicaranya langsung ya langsung fikih, boleh yang langsung tentang fikih, kegiatan apapun, muamalah apapun seseorang tanpa dilandasi dengan landasan iman dulu, ya kalau nggak ada iman kan semua serba ditabrak ya. Makanya kayak misalkan bicara pendidikan aja, kita nyekolahin anak-anak buat apa coba? Coba Bu yang punya anak, disekolahin biar, nah jawaban paling umum kan biar untuk pinter. Padahal izin mohon maaf, pinter tuh bagus, tapi pendidikan di dalam Islam tujuannya bukan bikin pinter. Melainkan surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan jiwa. Tuh. Punten ya, kita nggak pernah kurang orang pinter. Maling di negeri kita pada pinter nggak? Pinter. Ya. Lihat, kalau maling bodoh, malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep. Bodoh soalnya malingnya. Yang repot kan malingnya pinter. Yang maling sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Ini yang repot ya. Apalagi ngecek pinternya dari mana? Kan kunci jawaban bisa beli. Aduh ya, di negeri Konoha tapi ya. Gak cuman kayak kunci jawaban, langsung beli ijazahnya juga bisa kalau mau ya. Tahu-tahu udah ngeliat, oh dia pintar dari mana? Dari nilai, kuncinya bisa beli, ijazahnya bisa beli, tahu-tahu mimpin jutaan rakyat. Ini kan mulai jadi kendala. Ya. Sehingga yuk, ada urutan untuk dimana kita harus juga mulai belajar dari mana dulu. Sehingga nantinya, makanya ya, dan juga ada salah fokus yang keduanya faktornya. Sehingga akhirnya kita terbiasa yang dikejar dalam bentuk nominalnya, jumlahnya. Padahal dalam Islam yang paling mereka kejar justru berkahnya. Sehingga nanti ya jelas ya, yang penting nominal aja, halal haram kayak yang penting banyak. Mereka lupa kalau berkah dicabut, makanya lihat yang para maling negeri ini uangnya udah banyak pun karena berkahnya dicabut jadi harus nyolong lagi, gak puas-puas. Tapi kadang yang menjaga imannya benar-benar meskipun jalan kaki kehujanan, cengengesan tuh ketawa-ketawa aja. Ya, yang dikejar berkah soalnya. Sehingga ya memang berproses ya untuk seperti itu. Kita tahu bahkan 13 tahun di Mekah, lalu 10 tahun di Madinah, aturan fikih kan belakangan di Madinah.
13 tahun tuh isinya kiamat, hari akhir, surga neraka, Allah, sifat-sifatnya, malaikat, kekuasaannya, kebaikan dibalas dengan kebaikan dan yang lain-lain. Ayat yang pendek ya. Oh, fikih belakangan. Ketika sudah siap baru istilah ya. Maka dari situ ya banyak yang mulai yuk minimal dari tauhid dulu ya. Dan semua ilmu juga jangan lupa didampingi dengan tazkiyatun nafs. Orang belajar tajwid aja tanpa penyucian jiwa, beda bacaan dikit berantem tuh. Bacaan belah mana itu? Ya. Maka ya itu sebagian faktor ya. Tapi alhamdulillahnya sekali lagi kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Dan kalau kita ngelihat kejadian seperti itu di depan mata, itu bisa jadi pahala dakwah, ladang dakwah buat kita. Oh bisnis jangan kayak gitu. Yang dikejar berkah jangan sekedar banyak dan berkelimpahan. Maka istilah ya nggak apa-apa. Kita dianya nggak berubah nggak apa-apa ya. Orangnya kalau dakwah kan gampang sebetulnya. Dakwah baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana ceritanya? Padahal perintah Allahnya gak suruh ngubah orang. Perintahnya, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatin, tugas kamu cuma mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Kita ngomong orang jadi baik, Allah yang ngubah, jangan ngaku-ngaku. Kita ngomong Allah malah membenci. Ya kan tugas saya bukan pengen bikin mereka kagum. Selagi niat kita benar tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Gak rugi. Kita meninggal gak ditanyakan sudah berapa orang yang kamu mualafin? Enggak. Ya sudah ya. Semoga ini jadi ladang pahala dakwah buat kita. Dan bismillah kita bisa tambah takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk penanya kedua. Oh, tadi udah ada yang angkat tangan. Silakan. Lemah jantung saya teh. Aduh. Ya silakan. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedengeran. Oke, baik. Ismi Eka. Ya. Mau bertanya Ustaz. Iya, silakan. Masih Perihal ikhtilaf ya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, seperti yang kita tetap kulul insan makanul kodoh nisyan. Yang ingin saya tanyakan. Mati lagi. Ada. Mau pakai yang ini? Oh, sinyalnya ya. Ya. Oke, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita menanggapi jika kita mengetahui ada yang salah dari pemahaman orang tua kita atau orang yang lebih dewasa, agar kita tidak menyakiti hati dalam menyampaikan dan tidak menggurui. Terima kasih. Nah itu dia. Baik, afwan. Baik ya. Memang tahu nggak doanya Nabi Musa ya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dari surat Toha, surat ke-20 ayat 25, 26, 27, 28. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekeluhan di lisanku. Pernah baca tafsirnya, kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Ada yang nyebutin karena beliau pernah makan bara api ya. Jadi bicaranya gagap. Tapi ada ahli tafsir lain itu memberi jawaban. Kalau Nabi Musa gagap berarti bertentangan dengan dengan ayat Allah yang lain. Di mana kok surat 14 Ibrahim ayat keempatnya? Ya, bahwa Allah itu menurunkan rasul dari golongan kaum mereka sendiri, ya, bilisanin qaumihi, itu dia, dengan lisan kaumnya. Untuk apa? Linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Sehingga kalau misalkan Nabi Musa alaihissalam gagap, gimana ngejelasin ke orang? Makanya beliau memberikan tafsiran yang lain. Terus kenapa beliau minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Salah satunya adalah nasihat agar Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Kapan kok? Kan dianyutin ke sungai, diangkat anak sama Asia. Asia kan ibu rumah tangga. Yang ngasih nafkahnya siapa? Firaun. Jadi sempat dikasih makan sama Firaun. Sehingga ketika akhirnya, inilah ya dorongan ya, agar supaya jangan terlalu banyak memakan jasa orang lain.
Ya, maka ibarat gini ya, ini restoran nih. Saya tahu restoran ini kan punya orang tua murid saya makan di sini pasti gratis. Terus beneran makan dan beneran gratis, halal nggak bagi dia? Halal, halal. Tapi kalau suatu ketika harus ngedakwahin yang punya restorannya, kenal. Kamu bukannya yang biasa nebeng makan ya? Iya kan? Nah, Nabi Musa juga kenal soalnya. Kamu bukannya dulu bocah yang saya pernah kasih makan ya? Ya, makanya memang dakwah ke orang tua luar biasa ya. Karena kita terlalu banyak makan jasa mereka. Dan wajar itu sih. Sehingga gimana kalau kepada mereka ya? Ya sudah ya. Yang pertama jelas minta tolong kepada Allah ya. Yang kedua memang kalau misalkan kepada orang tua tuh kita benar-benar kudu lengkap semuanya. Adabnya terjaga, perubahannya terlihat nyata. Izin. Yang akhirnya saya di atas seizin Allah kami tidak mendapati masalah ketika diri saya pribadi mulai ngejalanin Islam. Karena ya memang dulu diingetin guru, yuk benar-benar tunjukin. Kamu setelah berislam harus ada perubahannya. Misalkan dulu bandel, bengal, susah diatur. Sekarang harus beda. Sehingga nanti kalau misalkan ada momen ya, untuk gimana caranya kita benar-benar nunjukin ada masalah kita yang paling pertama datang membantu, ada kebutuhan kita yang paling pertama datang menolong, lalu ada momen mereka bertanya, kenapa kamu seperti ini? Padahal saya kan udah pilih kasih karena kamu sudah berislam dan yang lain-lain, sudah ngikutin ajaran yang benar dan yang lain-lain dan apapun itu, bismillah itu momen yang tepat untuk menjawab. Bukan saya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Ya, kayak perbuatan. Karena kalau memang ke orang tua tuh luar biasa Masya Allah. Ke orang tua tuh udah benar-benar nyampe tingkatan, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya mah betul, udah jangan dibantah. Selagi nasihat dan perintahnya tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, jangan dibantah udah. Udah sampai segitunya memang ke orang tua, pintu surga yang paling tengah. Ya, nah ya sudah ya. Di surat Luqman juga kan disuruh kalau untuk urusan dunia berbuat ma'ruf, berbuat baik. Ya, di ayat belasannya dari 13 tentang inasyirka la zulmun azim sampai selanjutnya baru ayat tentang birrul walidain. Masya Allah. Ya. Dan memang perlu proses ya. Tapi terlepas dari itu semua terserah Allah nanti ada yang dibolak-balikan hatinya entah kapan. Tapi mungkin nasihat selanjutnya tolong dinikmati ya. Jangan anggap itu jadi sesuatu yang gimana-gimana. Dasar mereka mah pada ngaco, nggak ada dapat hidayah, enggak. Kalau Allah mau, punten, bisa kita yang tersesat sendirian, mereka yang pada ahli ibadah semua. Di keluarga itu bisa-bisanya kalian misalkan yang mau untuk ibadah, mau untuk ngaji, punten Allah yang pilih, belum tentu kita yang udah soleh-soleha. Ya. Sehingga dengan kitanya aja udah dapat nikmat dari Allah, yuk bentuk syukurnya, jadikan ini jalan untuk orang lain juga tahu nikmatnya Islam. Ya. Isilah dengan sabar dan dinikmati bahwa semua perjuangannya itu hakul yakin tidak akan Allah sia-siakan. Bisa jadi pahitnya menasehati mereka itu jadi lebih jalan untuk lebih terjaminnya surganya kakak daripada yang memang ke orang tuanya sudah baik-baik semua lalu dianya tapi malah terlena dan gak jalanin agama. Jadi ya sudah dinikmati aja, sisanya sambil benar-benar tunjukkan dengan perbuatan kita. Bismillah, mudah-mudahan Allah bolak-balikan hatinya ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon izin Ustaz tetap di tempat karena sebentar kita ada apresiasi untuk donatur secara simbolis yang penyerahan donasi untuk Palestina. Baik, dan penanya tadi dapat souvenir ya dari pihak dompet Wafa. Jadi ada 2 orang yang tadi lumayan dapat kaos. Masya Allah. Baik, kita ke acara selanjutnya. Ya, mohon doanya ya para ustaz sekalian. Tolong didoakan dinasehati. Ini santri baru belajar. Ilmunya tidak setinggi kalian, tapi alhamdulillah ternyata syarat saling ngobrolin kebaikan tidak harus suci dari dosa dulu.
Tolong dikoreksi dan saling mendoakan ya. Ini ada apresiasi donatur simbolis 4 poin nanti dibikinin video deh ya. Ini mau ada saya rundown selanjutnya. panggil. Kamu pernah bikin kajian tentang itu deh kalau nggak salah. Baik, ada dari Nanti Asia, insya Allah. Zahra Syariah Hotel diwakili oleh Teteh Mawar Ruselia. Silahkan ke depan. Perwakilan dari Spirit Pemuda Hijrah. Oh iya bentar dimatiin dulu. Ini harus dimatiin dulu. Nanti kita kajian lagi besok ke Kolaka ada kajian ya. Ini udah 8 tempat di Kendari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. PT Sasmitra Kosmedik. Iya dulu ada jurusan dakwahnya. Udah gitu begitu lulus dari Darut Tauhid ngambil lagi jurusan hadis di Ma'had Khadimus Sunnah. Ya, mohon nasihatnya ya, lagi belajar terus.